Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Permatasari. Di sini saya mewakili teman-teman kelompok saya, kelompok 2, akan mempresentasikan tentang dokumen perancangan gedung Lapain. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kelompok kami akan membuat gedung perkantoran dengan 4 lantai yang berlokasi di Muntilan. Kemudian berikut adalah nama-nama kelompok dari kelompok 2. Kemudian masuk ke konsep perancangan. Untuk secara umum, lokasi lahan dari gedung yang nantinya akan dibangun atau dalam tugas ini itu terletak di Jalan Letu Sugiyarno Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dengan batas lahannya itu sebagai berikut. Di sebelah utara itu ada persawahan, di sebelah selatan ada rumah penduduk, di sebelah timur ada perkebunan warga, dan di barat itu ada Jalan Letu Sugiyarno Muntilan, Kabupaten Magelang. Berikut merupakan peta dari atau site area dari lokasi yang kita gunakan di Jalan Letu Sugiyarno. Ini adalah merupakan batas-batas atau titik-titik dari luas lahan yang nantinya akan kita gunakan. Koordinatnya sebagai berikut. Untuk perhitungan luas, setelah dihitung itu dengan koordinat sekian, dengan jarak sekian, itu hasil dari luas tanah yang kita miliki itu adalah 31.588,47 meter persegi. Kemudian ini adalah skyline dari kawasan kita. Untuk yang pertama, luas lahan yang dikembangkan itu 31.588,47 meter persegi. Untuk rencana perancangan, yang pertama, lokasinya ada di Jalan Letu Sugiyarno Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Untuk rencana pembangunan itu, pembangunan kantor Lapain. Untuk KDB atau perbandingan dari luas lahan dengan luas area yang akan dibangun atau koefisien dasar bangunannya itu adalah maksimal 50%. Data ini atau maksimal 50% ini diambil dari RT/RW atau rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Magelang, sekitar 20-50%. Jadi yang diambil itu 50%. Nah, untuk yang perhitungan kemudian untuk KLB atau koefisien lantai bangunan, yaitu koefisien perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai bangunan dengan luas lahan yang ada, itu sesuai dengan RT/RW-nya itu adalah 2. Namun ketika dihitung, yaitu perbandingan antara jumlah luas lantainya dengan luas lahan yang ada itu sudah oke atau tidak kekurangan lahan gitu. Untuk tinggi bangunannya itu 12,8 meter. Nanti akan dibahas di bawahnya, yaitu analisis prarancangan area proyek, yaitu analisis yang dilakukan untuk lahan yang dikembangkan, yaitu meliputi 1. Peraturan penilaian bangunan hijau. Untuk peraturan penilaian bangunan hijau itu menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 tentang tahun 2021 tentang penilaian kinerja bangunan gedung hijau. Yang kedua itu menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 tentang penilaian kinerja bangunan gedung hijau.
Yang kedua adalah KDB atau koefisien dasar bangunan, di mana KDB ini merupakan perbandingan luas lahannya dengan luas area yang dibangun, yaitu total dari luas lahan dengan luas yang dibangun untuk bangunannya saja, yaitu sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 1998 RUTRK bahwa kepadatan daerah menengah, yaitu di daerah Muntilan, itu merupakan kawasan menengah kepadatan penduduk dengan tipe menengah, yaitu berkisar 20% sampai 50%, sehingga perhitungan KDB-nya untuk pembangunan kantor di daerah Muntilan itu 50% dikalikan dengan luas lahan yang ada, yaitu 50% dikalikan 31.588,47 meter persegi, yaitu 15.794,235 meter persegi. Artinya, luas area bangunan yang dijadikan bangunan itu sendiri itu adalah maksimal adalah 15.794,235 meter persegi, dan sisanya digunakan sebagai ruang terbuka hijau yang digunakan untuk daerah resapan air. Jadi, untuk KDB ini yang boleh dibangun untuk bangunan itu sendiri adalah maksimal 115.794,235 meter persegi. Untuk bangunan dari tugas kita itu adalah untuk luas bangunannya itu sendiri, luas lantai bangunan itu adalah 720 meter persegi. Artinya bangunan kita itu masih aman untuk dibangun di daerah tersebut dengan memperhitungkan daerah hijau. Untuk yang ketiga, KLB atau koefisien lantai bangunan. KLB itu koefisien lantai bangunan itu merupakan perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai bangunan dengan luas lahan yang ada. Perhitungannya itu sebagai berikut. Lantai dasar itu perhitungan KDB yaitu 15.794,235 meter persegi. Untuk luas bangunan yang kita gunakan itu 720 meter persegi. Untuk luas lahannya yang kita punya itu 31.588,47 meter persegi. Jumlah untuk menghitung luas lantai bangunan yang ada itu kita memakai jumlah lantainya 4 dikalikan dengan luas satu lantainya itu 720, sehingga didapatkan 2.880 meter persegi. Jadi gedung kantor yang akan dibangun itu tidak melewati batas untuk daerah tersebut. Artinya bangunan tidak akan menutupi bangunan di sampingnya, sehingga cahaya masih dapat masuk ke dalam rumah yang ada di sampingnya, yaitu berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1998 RUTRK. Untuk KLB dengan lantai maksimal 3 itu adalah 2, karena untuk yang wilayah Magelang sendiri tidak mendapatkan peraturan tersendiri atau tidak ada yang disebutkan lantai 4 ke atas. Jadinya untuk berdasarkan Perda Nomor 5 itu untuk maksimal 3 lantai itu KLB-nya adalah 2. Tapi kalau sudah dihitung dari perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai bangunan dengan luas lahan yang ada, itu sudah memenuhi, yaitu luas bangunan yang luas lahannya itu 3.000 perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai dengan luas lahan. Luas lahannya itu 31.588. Namun untuk jumlah lantainya itu yang 4 dikali 720 itu 2.880, sehingga bangunan yang kita bangun itu nantinya tidak akan menutupi bangunan-bangunan yang ada di sampingnya. Artinya cahaya dari pagi ke sore itu masih bisa melewati bangunan kita untuk menerangi daerah-daerah yang ada di sampingnya. Untuk yang keempat yaitu GSB atau garis sempadan bangunan. GSB itu adalah
garis sempadan bangunan di mana terdapat pada aturan oleh pemerintah daerah setempat yang mengatur batasan lahan yang boleh dibangun dan tidak boleh dibangun. Untuk dalam proyek kita itu mengambil GSP sepanjang 3 meter dari tepi jalan raya. Jadi bangunan yang ada itu dibangun dengan jarak 3 meter dari tepi jalan raya. Itu yang kelima adalah KDH atau koefisien daerah hijau. KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar gedung yang diperuntukkan bagi pertanaman atau penghijauan dan luas lahan atau bidang tanah yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. KDH itu minimal 10% pada daerah yang sangat padat atau padat. KDH ditetapkan meningkat setara dengan naiknya ketinggian bangunan dan berkurang kepadatan wilayah. Untuk KDH sendiri menggunakan perhitungan sebagai berikut. KDH rumusnya luas terbuka di luar ruangan dibagi dengan luas lahannya dikalikan 100%. Luas terbuka di luar ruangan yaitu 15, sekian dibagi dengan luas lahannya itu 31.588,47 dikalikan 100%, sehingga didapatkan KDH-nya 50%. Maka KDH bangunan yang akan dibangun itu adalah 50%. Hal ini masih dalam penetapan batas minimum KDH sebesar 10%. Gedung yang akan dibangun memiliki luas terbuka di luar bangunan. Kemudian untuk peraturan yang digunakan yaitu 1 untuk peruntukan lokasi itu menggunakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang penataan ruang, Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang serta Pengaturan Zoning. Untuk yang kedua, kualitas lingkungan itu menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Kemudian yang ketiga, untuk ruang terbuka hijau itu menggunakan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang serta Pengaturan Zoning, Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung. Kemudian SNI Nomor 2405 Tahun 1991 tentang tata cara perencanaan teknik sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan. Kemudian petunjuk teknis tata cara perancangan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan. Yang keempat, pengolahan persampahan yaitu menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Kemudian Permen PU Nomor 29 Tahun 2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung. Kemudian Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana persampahan. Untuk yang kelima, pengolahan air hujan itu kita menggunakan Permen PU Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengelolaan air hujan pada bangunan dan persilnya Permen Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang pemanfaatan air hujan. Kemudian ini ada logbook keaktifan kelompok. Ini tanggalnya kelupaan pada hari Minggu. Itu pada bukan hari Minggu. Ini Zoom yaitu pada jam 19 atau jam 7 sampai jam 9. Untuk dokumentasinya sebagai berikut. Kemudian yang di hari Minggunya itu pada jam 9 sampai jam 12 itu kita membahas tentang prarancangan yang memuat peraturan-peraturan yang kita gunakan. Kemudian dilanjutkan dengan Zoom jam 9 sampai jam 12. Ini Zoom yang dilakukan oleh kelompok Denah, yaitu ada Noviana Husni, saya Liza Permatasari dan juga Miftah. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.